Ya, kira-kira pada hari ini kita akan membahas Bapak ya terkait reaksi, tentu ada pro dan kontra Bapak, dan kemudian sedikit polemik tentunya dari podcast pertama mengenai dana RT yang tentunya Bapak sendiri selaku yang sudah pernah menjalankan punya jawabannya. Semuanya pasti Bapak juga sudah membaca, tentu Bapak banyak masyarakat yang pertama itu banyak banget yang mempertanyakan, mungkinkah implementasinya itu akan bisa dijalankan? Kan berbeda ya, itu kabupaten dan ini tuh provinsi, bagaimana dan lain-lain Pak. Kira-kira bagaimana Bapak dari satu redaksi itu saja, kira-kira bagaimana tuh waktu Bapak membaca itu? Ketika kita bicara tentang program yang kami usung ini bukan serta-merta saya ingin memberi uang, bukan itu sebenarnya. Jadi orang salah kaprah. Yang benarnya memang saya sebut 1 juta. Tapi sebenarnya yang kelihatan di sini adalah pertama ya, wujud daripada bagaimana mengoperasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan sampai ke dasarnya. Nah, sekarang kita bicara presiden, apa tugasnya? Kan rakyat juga. Ya ini harus dipahami. Gubernur bicara ke rakyat juga. Bupati bicara ke rakyat juga, kepala desa ke rakyatnya. Pertanyaan saya, rakyat mana ini? Tentu Pak Prabowo kita, presiden kita hormati sekarang bicara tentang rakyat yang sama. Betul. Gubernur juga yang sama di wilayah dia. Bupati juga di wilayah dia. Jadi siapa yang mengatakan saya tidak boleh memikirkan rakyat di Kabupaten Malinau? Siapa yang boleh mengatakan saya tidak memikir rakyat Nunukan? Caranya. Nah kalau caranya kan saya juga paham. Nggak mungkin saya tabrak sana tabrak sini. Itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memperankan rakyat di dalam pembangunan, di dalam pemerintahan. Mekanisme kerjanya apa, seperti apa. Jadi intinya sebenarnya ini harus dipahami. Yang boleh saya katakan, banyak orang omong-omong itu nggak ngerti duduk persoalan. Nah kalau dia ngerti duduk persoalan, mungkin dia akan diam. Nah, itu boleh saya katakan sebenarnya kan, bagaimana sekarang kita memperankan rakyat di dalam pembangunan. Makanya kan ada temanya, kini waktu untuk rakyat membangun Kaltara. Sekarang kita perankan dia. Apa salah? Ya nggak salah dong. Kalau rakyat itu diperankan, karena dia tahu apa yang dibutuhkannya. Dan dia tahu bagaimana melakukannya. Sebenarnya di situ letak persoalan selama ini. Saya mikir rakyat, oke. Tapi berbeda kalau dia mikir kepentingannya dia. Betul. Ya kan berbeda sekali. Nah ini yang sebenarnya banyak tidak paham orang. Saya di pemerintah saya praktek itu. Bagaimana memberdayakan rakyat sebenarnya kamu bisa. Dan sebuktinya dia bisa. Nah itu yang pertama. Jadi rakyat diperankan. Kemudian yang kedua, rakyat merencanakan apa yang dimaunya. Nah sekarang apa boleh? Ya boleh saja. Kalau kita tegaskan konsep pembangunan Kalimantan Utara melibatkan rakyat. Dalam bentuknya apa? Dia bicara tentang apa yang dia mau. Nah, lahirlah beberapa rencana pembangunan. Nah kemudian barulah lahir dana. Ada prinsip pemerintahan bekerja sampai ke bawah, ada pelibatan rakyat di dalamnya, ada perencanaan yang dilakukan oleh rakyat, ya. Kemudian ada dana yang menurun. Jadi sebenarnya satu kesatuan sebenarnya tuh, tapi orang fokus ke dananya. Betul. Ya kan? Nah sebenarnya semuanya adalah yang paling utama sebenarnya bahwa pemerintahan itu harus bekerja sampai ke bawah. Kenapa? Karena bicara tentang kesejahteraan rakyat. Kalau pemerintah tidak bicara melakukan gerakan di bawah, bicara kesejahteraan rakyat tidak akan ketemu. Saya kalau ke Timur Tengah saya kata Indonesia luar biasa, kayanya. Lah kenapa kita masih bicara miskin? Pasti ada sesuatu yang salah. Yang salah itu menurut saya cara kita. Betul. Nah ini yang harus dirubah. Nah kalau dari pengamatan saya, karena saya pernah bertugas di pedalaman, saya melihat pemerintah ada, tetapi kinerja pemerintah seperti apa mengubah rakyat? Nggak ada. Nah menurut saya sekarang kinerja pemerintah itu harus memposisikan rakyat sebagai pelaku. Tapi intinya, memang kalau kita serius, kenapa tidak? Saya bilang 3 triliun ini plus ini masih bisa kita alokasikan untuk kepentingan rakyat. Persoalan sekarang ada topoksi, ada tugas wajib, ada tugas pilihan. Kita pilih yang mana yang wajib kita berikan. Ya, misalnya pendidikan 20%, ya kita prioritaskan. Tapi ke desanya tetap, ke RT tetap kita alokasikan. Karena itu apa? Kalau UPD juga melaksanakan pembangunan manusia juga tuh. Iya Pak. Ya, kenapa tidak lebih menukik ke dalam lagi? Kasih ke dia melaksanakan pembangunan manusianya. Kesehatannya dia yang urus, pendidikannya dia yang urus, ekonominya dia yang urus, keagamaan dia yang urus.
adatnya dia urus, budaya dia urus, kenapa tidak? Ini kan persoalan ikhlas saja. Iya, betul. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarina. Hari ini kita akan melakukan podcast season 2 setelah season pertama kemarin sudah dilakukan dan banyak sekali reaksi dan euforia dari hasil podcast pertama kemarin dan luar biasa sekali. Maka dari itu kita, Bapak, malam ini kita akan mencoba untuk menjawab dan kemudian kita mungkin juga akan banyak melakukan hal-hal yang perlu untuk Bapak mungkin selaku salah satu calon dari gubernur di Kalimantan Utara menjawab segala hal-hal yang mungkin ada ditepis atau mungkin hal-hal yang sedikit perlu untuk diberikan jawaban dan langsung oleh Bapak pada malam hari ini. Luar biasa. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarina. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama. Di tahun 2021-2022 kita pernah bertemu, Pak. Bapak pernah menyerahkan ke saya penghargaan atau komunitas memenangkan oleh Litbang dan Bapak pada saat itu yang memberikan hadiah langsung. Oh gitu. Luar biasa. Iya, di Litbang Kalimantan Utara, di kantor, di gedung provinsi di Tanjung Selor. Oh, iya. Ya, karena banyak pemenangnya. Tentu Bapak juga pasti samar-samar mengingat. Iya. Dan ada yang menarik nih Pak yang saya sukai. Ada dua kesamaan. Iya. Saya adalah salah satu warga Malinau juga nih Pak. Oh iya. Cuman dapat jodohnya di Tarakan kebetulan. Jadi tinggallah di Tarakan selama hampir 2 tahun ini. Dan ada kesamaan lagi Pak. Kita sama-sama suka menulis juga, luar biasa. Dan saya bawa buku saya pengen banget ditandatanganin wajib malam ini sama Bapak. Sudah saya kosongkan di halaman depannya. Jadi mungkin nanti boleh tukar buku sama Bapak, luar biasa sekali. Dibagi bukunya? Iya. Saya minta nanti. Saya mau tukar sama Bapak. Iya. Oke, ya kira-kira pada hari ini kita akan membahas Bapak ya terkait reaksi. Tentu ada pro dan kontra Bapak. Dan kemudian sedikit polemik tentunya dari podcast pertama mengenai dana RT. Yang tentunya Bapak sendiri selaku yang sudah pernah menjalankan punya jawabannya. Iya. Semuanya pasti Bapak juga sudah membaca, tentu Bapak banyak masyarakat yang pertama itu banyak banget yang mempertanyakan mungkinkah implementasinya itu akan bisa dijalankan. Kan berbeda ya, itu kabupaten dan ini tuh provinsi, bagaimana dan lain-lain Pak. Kira-kira bagaimana Bapak dari satu redaksi itu saja, kira-kira bagaimana tuh waktu Bapak membaca itu? Ya, saya jawab. Boleh Pak. Oke. Jadi saya ingin merangkum ya jadi satu penjelasan dan penegasan. Ya. Kenapa saya katakan penegasan? Yang saya sampaikan ini adalah sebuah koridor, sebuah kerangka, sebuah mekanisme, sebuah sistem. Jadi nggak mungkin dia sekedarnya ya, Omon-omon aja ya, gitu, nggak mungkin. Jadi sistem saya maju sebagai calon gubernur, ada sesuatu yang saya ingin lakukan. Dan apa yang saya lakukan ini harus berada dalam satu sistem. Ya. Jadi sistem, kalau bicara ekonomi, program apa yang akan saya lakukan dikaitkan dengan ekonomi, sistemnya ada. Jadi mekanismenya ada, substansinya ada. Nah, jadi nggak mungkin tidak ada yang namanya desain struktur nilai sistem. Semua sudah dipikirkan. Ya sudah dipikirkan semua. Nah oleh sebab itu ya saya kira tidak ada yang masalah. Kalau orang bicara tentang sesuatu itu pandangannya dia melihat dari sisi mana. Betul. Kemudian kedalaman dia tentang pemahaman terhadap satu hal itu kan juga menimbulkan pro kontra juga kan itu. Ya kalau saya kan bicara sesuatu itu bukan saja lahir dari intelektualitas, ya ini yang harus dipahami, bukan sekedar paham dengan ilmu dan pengetahuan, tapi tentang regulasi juga, ya, aturan juga. Walaupun saya tidak mengutip pasal per pasal, ayat per ayat, tapi nilai dalam sebuah aturan itu kita pahami. Kemudian pengalaman. Betul. Jadi kalau bicara pemerintah itu nilai keilmuannya, ya kalau boleh saya katakan pemahaman teknokratiknya harus ada, ya.
kemudian pemahaman tentang regulasi harus ada, bagaimana implementasinya, ya nanti kandungannya juga berkaitan dengan kreativitas. Ya kalau sudah bicara kreativitas kan ada korelasi antara sesuatu yang mungkin aturannya ada, tetapi dalam pengembang kreativitas untuk kebaikan tentu harus ada penyesuaiannya. Nah, bisa saja peraturan itu harus diubah supaya bisa jalan. Yang begini-gini kan orang tidak banyak paham. Iya, betul. Karena mereka hanya lihat dari sisi mata kuda saja. Nah kalau saya kan bicara pengalaman dalam sesuatu, kemudian regulasinya seperti apa, dan secara keilmuan seperti apa. Nah ini harus satu kerangka. Nah ketika kita bicara tentang program yang kami usung ini bukan serta-merta saya ingin memberi uang, bukan itu sebenarnya. Jadi orang salah kaprah. Yang benarnya memang saya sebut 1 juta. Tapi sebenarnya yang kelihatan di sini adalah pertama ya wujud daripada bagaimana mengoperasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan sampai ke dasarnya. Nah, sekarang kita bicara presiden apa tugasnya? Kan rakyat juga. Betul. Ya ini harus dipahami. Gubernur bicara ke rakyat juga. Bupati bicara ke rakyat juga, kepala desa ke rakyat. Pertanyaan saya, rakyat mana ini? Tentu Pak Prabowo kita, presiden kita hormati sekarang bicara tentang rakyat yang sama. Betul. Gubernur juga yang sama di wilayah dia, bupati juga di wilayah dia. Jadi siapa yang mengatakan saya tidak boleh memikirkan rakyat di Kabupaten Malinau? Siapa yang boleh mengatakan saya tidak memikir rakyat Nunukan? Caranya, nah kalau caranya kan saya juga paham. Nggak mungkin saya tabrak sana tabrak sini, itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memperankan rakyat di dalam pembangunan, di dalam pemerintahan. Mekanisme kerjanya apa, seperti apa. Jadi intinya sebenarnya ini harus dipahami. Yang boleh saya katakan, banyak orang omong-omong itu nggak ngerti duduk persoalan. Nah kalau dia ngerti duduk persoalan, mungkin dia akan diam. Nah, itu boleh saya katakan sebenarnya kan bagaimana sekarang kita memperankan rakyat di dalam pembangunan. Makanya kan ada temanya, kini waktu untuk rakyat membangun Kaltara. Sekarang kita perankan dia. Apa salah? Ya nggak salah dong. Kalau rakyat itu diperankan, karena dia tahu apa yang dibutuhkannya. Dan dia tahu bagaimana melakukannya. Sebenarnya di situ letak persoalan selama ini. Saya mikir rakyat, oke. Tapi berbeda kalau dia mikir kepentingannya dia. Betul. Ya, kan berbeda sekali. Nah ini yang sebenarnya banyak tidak paham orang. Saya di pemerintah, saya praktek itu. Bagaimana memberdayakan rakyat sebenarnya kamu bisa. Dan sebuktinya dia bisa. Nah itu yang pertama. Jadi rakyat diperankan. Kemudian yang kedua, rakyat merencanakan apa yang dimaunya. Nah sekarang apa boleh? Ya boleh saja kalau kita tegaskan konsep pembangunan Kalimantan Utara melibatkan rakyat dalam bentuknya apa? Dia bicara tentang apa yang dia mau. Nah, lahirlah beberapa rencana pembangunan. Nah kemudian barulah lahir dana. Ada prinsip pemerintahan bekerja sampai ke bawah, ada pelibatan rakyat di dalamnya, ada perencanaan yang dilakukan oleh rakyat, ya. Kemudian ada dana yang mendorong. Jadi sebenarnya satu kesatuan sebenarnya tuh, tapi orang fokus ke dananya. Betul, betul. Ya kan? Nah sebenarnya semuanya adalah yang paling utama sebenarnya bahwa pemerintahan itu harus bekerja sampai ke bawah. Kenapa? Karena bicara tentang kesejahteraan rakyat. Kalau pemerintah tidak bicara melakukan gerakan di bawah, bicara kesejahteraan rakyat tidak akan ketemu. Dia bukti ya, banyak daerah yang tertinggal, stigma kita, stigma tertinggal, terpencil, terbelakang, tertutup. Itu kenapa? Karena program kita, sentuhan kita tidak sampai ke masyarakatnya. Nah sekarang insya Allah dengan prinsip pembangunan yang saya laksanakan ini bersama Pak Suratno, melibatkan masyarakat dalamnya dan berbasiskan RT itu, insya Allah seluruh wilayah Kaltara tersentuh. Merasakan dan tersentuh semua. Dan satu hal yang pasti, ada gerakan. Ada eksploitasi kekuatan real dia rasakan. Ini yang sebenarnya paling nyata. Dan ini pembuktiannya sudah saya lakukan. Itu yang pertama. Nah, jadi oleh sebab itu ya saya harapkan ya memang saya maklum tingkat pemahaman kita memang tidak sama. Tetapi, cara menangkap ya Pak ya? Cara menangkap dan memahaminya, melihatnya. Dan menurut saya yang paling utama sebenarnya dalam kompetisi seperti ini, janganlah kita mengabaikan bahwa masing-masing niat baik itu ada alasannya, ada backgroundnya semua. Nah, terlepas persoalannya substansi yang betul-betul menjawab masalah, jadi tetaplah kita menghormati. Seperti saya kan tidak pernah mempersoalkan program mereka. Kalau saya diajak mempersoalkan, mohon maaf saja, ya. Kalau saya dibenarkan mempersoalkan, saya tanya, mohon maaf saja,
ada sekian banyak program mereka lakukan. Saya mau tanya, yakin nggak program ini menyentuh rakyat? Berbeda. Ketika saya katakan, program kami adalah kini waktu rakyat membangun Kaltara. Apa bentuknya? Kami beri peran pada rakyat, nyata. Ada dananya, nyata. Jadi perubahan pasti akan nyata, berbeda. Nah, ini kalau saya mau mengkritisi orang kan. Nah, tapi saya nggak mau ke situ. Saya yakinkan rakyat. Saya katakan, saya tidak berperang dengan lawan, tapi saya sedang membangun kesadaran rakyat, menyadarkan mereka, memberi pemahaman mereka bahwa kami hadir sebagai pemimpin Kaltara ini ada tujuan yang jelas. Ingin menunjukkan sebuah pemerataan dan keadilan. Nah, pemerataan apa? Kalau kami lakukan program ini, semua orang merasakan. Nah, ini yang namanya pemerataan dan keadilan. Nah, jadi ini yang kami ingin capai ya. Jadi mudah-mudahan dengan perjumpaan kita ini ya, ada pemahaman kita. Ya, saya harapkan kepada teman-teman yang mungkin tidak sejalan dengan konsep ini, jangan memaksa menghadirkan pandangan, ya, pendapat yang sebenarnya tidak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti pandangan yang ini, saya kadang-kadang belajar juga dari pandangan, oh ternyata ada orang yang begini, ada mereka yang begini, pandangannya begini, kan gitu. Tapi semuanya memperkuat ini. Semakin dibahas, semakin dipersoalkan, semakin saya punya keyakinan bahwa program yang baik itu memang selalu menjadi perhatian. Betul. Ya. Betul. Tentu berarti sudah ada mind mappingnya, sudah ada pemetaannya, dan Bapak sendiri karena mungkin sudah pernah ada juga di dalam pemerintahan tersebut sehingga tahu bahwa apa yang harus dipetakan dan berapa anggaran tentunya ya Pak yang ada di dalamnya begitu. Yang saya tangkap seperti itu. Ya, mungkin ini ya menyangkut anggaran ya. Sejauh mana kita betul-betul konsen, peduli, serius bicara tentang kepentingan rakyat. Itu sebenarnya. Artinya, kalau memang betul kita ini peduli kepada rakyat, kalau betul kita ini ingin membangun rakyat, kalau ingin disejahterakan rakyat, bentuk program kita seperti apa? Ya, kita bisa belajar dari pengalaman 79 tahun. 79 tahun, ya ini selalu saya ajukan, 79 tahun kita membangun Indonesia, bukan hanya Kaltara, bukan hanya Kalimantan, ini Indonesia, kita masih bicara tentang miskin. Ya, harusnya kan kalau kita bicara miskin dulu selesai, kan harus naik lagi, masalah apa? Ya kan tidak lagi bicara miskin, mungkin diverifikasi produk yang dinikmati rakyat, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada masalah di pola pembangunan kita. Menurut saya, belajar dari itulah saya punya berkeyakinan bahwa pola ini harus dirubah. Ya ada pandang mengatakan kalau sesuatu dikerjakan dengan cara tertentu, hasilnya tertentu, kalau diulang hasil tetap sama. Nah, kalau kita lihat sekarang ini persoalannya, kita masih miskin ya, kita masih bicara stunting, kita masih bicara ketidakberdayaan, keterbatasan. Pertanyaan saya, kenapa? Apa kita kekurangan modal? Kalau kita bicara itu, saya punya jawaban yang sederhana. Ada kata yang mengatakan gema, ripa, logenalis. Saya selalu katakan, ini istilah dari mana? Dari nenek moyang kita dulu. Mereka kata Indonesia ini kaya raya loh, makmur loh. Ternyata memang betul. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, sangat luar biasa. Saya kalau ke Timur Tengah, saya kata Indonesia luar biasa. Kayanya. Lah kenapa kita masih bicara miskin? Pasti ada sesuatu yang salah. Yang salah itu menurut saya cara kita. Betul. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, kalau dari pengamatan saya, karena saya pernah bertugas di pedalaman, saya melihat pemerintah ada, tetapi kinerja pemerintah seperti apa mau berakyat? Nggak ada. Nah, menurut saya sekarang kinerja pemerintah itu harus memposisikan rakyat sebagai pelaku. Makanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah, tinggal kita beri peran saja, beri kesempatan, beri penguatan, itu. Dan saya sudah buktikan ini benar. Misalnya contoh ya, ini realita. Selama pemerintah saya akan bicara, tetapi ya bisa juga Nunukan. Sekarang Nunukan juga bicara begitu. Ya. Perbatasan ya. Dulu Malinau selalu bicara tiap hari itu hampir bicara eksodus. Kalau ada masalah, kami mau pindah ke sana katanya. Kenapa? Ya karena kami tidak perhatikan. Ya persoalannya, ya fasilitas dasar mereka nggak ada. Nah, jadi mereka persoalkan itu. Ada yang nyeleneh lagi kan. Garuda di dadaku, ya ini di perut, kan itu. Kan rasanya kan nggak. Tapi ketika saya melakukan gerakan pembangunan yang saya namakan gerakan desa membangun, di mana rakyat diperankan secara maksimal, diberi kekuatan, kesempatan, mereka selalu penuhi membangun desa mereka. Dan saya kasih dana besar.
hilang itu semua. Kenapa? Pikiran mereka, ya kita sudah diberi ruang oleh pemerintah. Dan harus dimanfaatkan dengan baik. Dan mereka manfaatkan dengan baik. Akhirnya pikiran tadi itu peluang dari negara tetangga itu sudah nggak ada. Bahkan justru negara tetangga yang berpikir tentang kita. Nah, jadi saya kira apa yang kami lakukan ini salah satu tindak lanjut daripada perubahan pola gerakan desa menjadi gerakan di komunitas. Betul. Ya, artinya kita bicara sekarang komunitasnya, manusianya. Kita sudah manusia. Kita bicara pembangunan karena sudah menyentuh manusianya, bicara manusianya. Artinya saya yang bicara, rakyat yang bicara, anggota warga RT yang bicara. Kamu mau apa-apa mereka yang, saya kira nggak salah. Cuma ini kan keikhlasan aja. Sebagai tokoh utama. Keikhlasan. Nah, sekarang bicara dananya. Kan ada pertanyaan begini. Dana ini besar loh. Ya, besar. Dari mana dapatnya? Iya betul. Kalau iya betul, nggak boleh saya kasih dana, ini saya harus kata, nggak boleh saya kasih dana yang 220 miliar misalnya, atau 300 miliar lah, berapa lah dia, misalnya. Lalu uang APBD-nya untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah kalau kita bisa, oke, ini kan OPD juga punya kinerja untuk rakyat. Saya tanya, sudah berapa tahun ini, benar nggak OPD itu betul-betul menetes kepada rakyat? Benar nggak? Kita bicara porsi sekarang. Berapa porsi dana yang diolah oleh OPD itu betul-betul untuk rakyat? Sampai. Buktinya kita masih bicara miskin loh ya. Bisa stunting. Berarti kan perubahan. Karena pembangunan itu kan membawa dua konsekuensi ya. Pertama, produk. Adanya produk. Kemudian yang kedua ada perubahan atau pergeseran tatanan sosial. Nah, artinya dari masyarakat yang tertinggal menjadi maju, masyarakat yang kurang menjadi lebih, kan itu intinya. Kenapa? Karena mereka bisa mengelola produk untuk kebutuhan mereka, kan gitu. Iya betul. Nah, kalau kita bicara ini, siapa yang tahu? Ya rakyat sendiri. Nggak bisa saya buat sesuatu untuk produk rakyat yang sementara dia nggak suka sama itu. Tapi selama ini kan kita begitu. Nah kita ubah, percaya pada rakyat. Sepenuhnya menjalankan. Nggak ada masalah. Kita sudah membuktikan itu benar. Sama lah dulu otonomi daerah, orang pusat juga bilang, tidak mungkin. nggak mungkin katanya begitu. Ya buktinya kan sebenarnya bisa, tapi nggak ikhlas gitu. Iya. Nah, ini persoalannya. Nah jadi menurut saya dana itu, maka saya katakan relatif ya. Tapi intinya, memang kalau kita serius, kenapa tidak? Saya bilang 3 triliun ini plus ini masih bisa kita alokasikan untuk kepentingan rakyat. Persoalan sekarang ada topoksi, ada tugas wajib, ada tugas pilihan. Kita pilih yang mana yang wajib kita berikan. Ya, misalnya pendidikan 20%, ya kita prioritaskan. Tapi ke desanya tetap, ke RT tetap kita alokasikan. Karena itu apa? Kalau OPD juga melaksanakan pembangunan manusia juga, Iya Pak. ya, kenapa tidak lebih menukik ke dalam lagi? Kasih ke dia melaksanakan pembangunan manusianya. Kesehatannya dia yang urus, pendidikannya dia yang urus, ekonominya dia yang urus, keagamaan dia yang urus, adatnya dia yang urus, budaya dia yang urus. Kenapa tidak? Ini kan persoalan ikhlas saja. Iya betul. Nah, kita bersyukur ada pemimpin yang berpikir seperti itu. Dan tidak banyak orang berpikir seperti itu. Tapi insya Allah, kalau bersama rakyat, pembangunan pasti akan lebih nyata. Nah, itu persoalannya. Betul. Nah, berangkat dari situ Pak, kan sempat muncul juga bahwa isu bagaimana pengawasan regulasi anggarannya ketika dana sebesar itu dikelola sama RT. Jadi banyak sekali nih Pak, isu-isu yang sedikit trust issue lah, kepercayaan yang sedikit terkikis. Yakin RT diberikan dana sebesar itu gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini Bapak menjawab dan melihat sedikit pesimis ini bagaimana Pak? Ya silakan Pak. Ya, dulu ketika saya menggulirkan program gerakan di Semangun, saya diminta menjadi ketua speaker di UGM. Jadi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian salah satu guru besar ekonomi di UGM, dan saya waktu itu turut menjadi ketua speaker. Bicara tentang membangun Indonesia dari pinggiran. Ambil contoh Malinau. Itu loh ya. Yang mengambil contoh itu bukan saya loh ya, UGM yang minta itu. Nah, ketika itu satu pernyataan yang menimbulkan ketawa-tawanya mereka, SDM Malinau rendah. Tapi kok Bapak berani kasih uang besar begitu? Betul. Kami di sini ini orang pintar semua ini, kasih 400 juta nggak berani kami.
belum percaya sepenuhnya begitu ya Pak itu. ya. Sesuatu yang baru itu selalu mendapat tantangan. Tetapi kalau kita betul-betul serius, sungguh-sungguh benar memahami, mengerti konteks, tidak ada mundur. Betul. Saya jelaskan begini, ada niat baik di dalam semuanya. Tidak ada orang yang berpikir ketika berapa momen dia berpikir yang buruk. Tidak, selalu berpikir yang baik. Tetapi persoalan penguasaan terhadap sesuatu ini harus menimbulkan persoalan. Nah, oleh sebab itu saya katakan mereka harus dididik, dibentuk, dibangun. Saya selalu ambil contoh. Ada musola surau selalu dulu ya, kecil itu. Kenapa bisa berkembang menjadi musola? Karena padahal mereka itu usianya rendah loh. Betul. Tapi bisa mereka bangun itu kemudian menjadi musola. Bahkan kemudian jadi masjid. Kenapa? Karena mereka punya nilai. Rakyat itu begitu sebenarnya. Tinggal kita aja percaya nggak? Saya percaya. Nah itu satu. Kemudian kedua, di negara kita ada aturannya semua. Jadi ada regulasi yang ngatur tentang keuangan daerah. Kalau di kepala desa seperti apa, kalau RT seperti apa. Kalau tidak ada ya kita buat. Yang penting tidak merugikan negara, tidak ada perencanaan untuk menyimpangkan dana. Kalau sepanjang untuk mengerilkan pelaksanaan pembangunan, kenapa tidak? Buktinya, ketika orang ribut dulu soal dana RT, lah payungnya kan APBD. APBD itu apa? Implementasi daripada perda tentang RPJMD. RPJMD itu maksudnya apa? Visi kepala daerah ya kemudian visi daerah. Dan kalau sudah begitu, kenapa kita sesat? Saya tak mengerti. Iya betul. Ketika nanti Jakarta saya menang ya, saya dapat kesempatan memimpin Kaltara. Artinya apa yang saya usung ini menjadi visi daerah, wajib dilaksanakan. Tetapi yang ada kan visi nggak jalan. Betul. Lalu salah siapa? Iya kan? Nah tapi ini yang saya kira yang saya harapkan pikiran kita. Ya saya tidak bermaksud mensederhanakan, saya paham tingkat pemahaman kita sekarang begitu rupa sehingga kita melihat yang benar itu menjadi salah karena pandangan kita terhadap pilkada itu seperti apa. Pilkada itu bermaksud untuk mengalahkan siapa? Kalau saya bukan situ. Saya meyakinkan rakyat bahwa saya maju sebagai kepala daerah ini ingin membangun Kalimantan Utara. Tujuannya apa? Supaya ada pemerataan, ada keadilan bagi seluruh rakyat Kaltara. Konsepnya apa? Saya melakukan gerakan pertama ini ya gerakan pembangunan komunitas berbasis RT. Ya polanya itu tadi saya sebutkan 4 hal tadi itu. Peran pemerintah, peran rakyat, perencanaan dan dana. Kemudian regulasi ada yang ngatur itu. Ini buktinya Malino bisa jalan, bukan Malino saja loh. Mohon maaf saja. Kukar itu 3 tahun ini melaksanakan program RT hampir sama dengan ini. RT, hampir sama. Loh, regulasinya kan dibenarkan oleh BPK. Dan kita open. Sudah banyak tentunya dijalankan. Bukan kita saja, bahkan sekarang pertanyaannya, kenapa diributkan saya dan Pak Suratno mengusung ini? Oh ya Pak Ridwan Kamil masih juga, ya Pak Asnardi Kepri juga melaksanakan juga, di Jambi juga melaksanakan, bahkan persis 1 juta juga. Iya, okay. Ya sebenarnya apa yang masalahnya? Masalahnya apa? Menjadi ya kembalikan pada kawan-kawan yang mempersoalkan itu. Yang jelas saya ikhlas untuk Kaltara. Ya, saya ingin semua orang Kaltara merasakan menikmati kue pembangunan. Luar biasa. Ya. Nah Pak, terakhir, jadi belakangan ini tuh juga ada lagi mungkin sebuah timbul reaksi dari podcast yang pertama barangkali ya. Sehingga adalah muncul file-file yang bertebaran gitu ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya di pemerintahan sebelumnya program yang sedang dibahas ini sudah pernah kok gitu diajukan. Bahkan katanya memunculkan ya ada suratnya dan itu ditolak gitu. Ya. Nah, ini tentu kan Bapak yang sekali lagi Bapak pernah ada di sana dan tentu Bapak yang paling tahu dan paham bagaimana dan apakah itu benar. Nah, mungkin Bapak juga bisa meluruskan atau mungkin menjawab. Ya, berangkat dari dulu posisi saya. Dulu saya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 10 bupati terbaik Indonesia. Bersama Pak Ridwan Kamil, Mbak Ibu Rasma, Pak Azwar Anas, ya, Pak Asto ya, yang Bupati Kulon Progo. Apa yang mereka lakukan? Kinerja mereka di sektor tugas mereka masing-masing. Kalau Pak Ridwan Kamil kan City Smart ya, Smart City ya. Kalau saya inovasi pemerintahan government.
Apa itu? Bagaimana saya mengkritik ya, pola kerja pemerintah itu keluar dari cara berpikir yang umum. Kenapa? Kalau masih seperti itu, saya pikir tidak akan ada perubahan. Saya ubah. Ubahnya apa? Saya percaya rakyat, saya libatkan rakyat loh bangunnya. Ya, saya punya keyakinan mempunyai rakyat itu bisa seperti saya juga. Bisa seperti kepala dinas, kepala badan. Apa bedanya? Coba kan soal perannya saja yang kita berikan. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan persoalan. Dia nggak sampai pikirannya ke situ. Itu yang terjadi. Nah oleh sebab itu, ketika saya jadi wakil gubernur dan ketika Pak Zainal memberi semacam penugasan setelah supaya saya membuat visi kita susunlah itu. Kita susunlah anu itu. Nah, kemudian salah satu konstruksinya ada pergub. Pergub tentang RT, ya. Nah, tentang RT ini ada aturan yang aturnya Permendagri 18 tahun 2018. Substansi di situ sebenarnya ada terurai. Salah satu peran RT itu ikut merencanakan juga. Terlibat. Terlibat di situ ada. Cuma persoalannya pergub yang dibuat di eranya Pak Zainal ini tidak connect dengan Permendagri itu sendiri. Itu yang dipersoalkan, bukan RT. Sehingga yang disorot itu Yang disorot kemarin. RT. Jadi memang benar pergub ditolak, bukan RT ditolak. Kan beda substansinya. Tidak kita mengeluarkan sesuatu, jangan yang memukul kita balik dong. Ya kalau saya mau bicara seganas dia berpikir, ya mungkin kalau orang bertinju mungkin kini pun saya mungkin buat isu ini. Kalau bicara begitu, ini kalau kita bicara lah, dari cara berpikir mereka. Nah menurut saya sebenarnya kan tidak boleh begitu. Karena ini dokumen pemerintah loh itu. Kalau dikeluarkan begitu, itu dokumen pemerintah, dirahasiakan dokumen pemerintah itu. Yang boleh mengeluarkan itu ya harus resmi pemerintah, bukan disebarluas macam begitu. Kalau begitu saya juga punya dokumen yang bisa saya sebarluaskan loh. Iya. Yang berkenaan dengan posisi saya bisa sebarluas, tapi nggak boleh. Ini ada yang minta, saya nggak boleh kasih. Saya mau jelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul ada surat itu. Saya sudah dengar itu. Tetapi kan pemerintah kan tidak berhenti, pemerintah kan kerja. Ini harus dipahami oleh kita semua. Kalau kita persoalkan surat itu, lalu tugas pemerintah apa? Tugas pimpinan apa? Tugasnya menjelaskan kenapa pergub itu tidak sesuai atau kenapa kami tidak menyesuaikan. Karena harus dijelaskan sebenarnya. Nah, untuk itu saya sudah ketemu dengan Dirjen Oda menjelaskan duduk persoalan sebenarnya. Dari penjelasan itulah lahir kesimpulan bahwa silakan Pemprov melakukan penyesuaian pergub itu terhadap Permendagri yang ada. Ini ingat ya, penyesuaian terhadap Permendagri yang ada. Kalau saya boleh kata, Permendagri yang dirubah. Loh kenapa tidak begitu? Kenapa? Apa salahnya? Apa kurangnya? Kalau saya memposisikan RT sebagai peran yang legitimate, yang betul-betul mengelola pembangunan, kenapa tidak? Saya uraikan, saya jelaskan. Relevansinya. Iya, bukan relevansi, posisi ya, positioningnya RT itu. Saya jelaskan, RT ini tempat orang yang namanya penduduk Indonesia yang tahu tentang masalah mereka di RT ini. Kenapa kita tidak posisi mereka sebagai lembaga atau alat atau peran untuk mengelola kepentingan rakyat? Nah kalau begitu kan, ini kalau benar tidak salah, maka ini dirubah Permendagri ini. Tapi ini kan persoalan waktu kan, tidak mungkin. Udahlah, kita sesuaikan saja, kan tidak rugi. Betul. Nah, lalu pulanglah kami, ya ada sesuaikan pergubnya, disesuaikan, diolah lagi, disesuaikan dengan maksud Permendagri. Walaupun saya mengkritisi Permendagri itu, kenapa? Karena saya lihat substansi pelaksanaan di lapangan nggak jalan baik, nggak maksimal. Ya silakan diuji lah. Kalau saya salah ya salah lah. Tapi kalau benar ya tolong dirubah ada Permendagri-nya. Ya, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini bisa dijalankan di Pemprov, nah ini penting ini. Kalau ini bisa dijalankan dan ternyata benar bahwa RT itu bisa menjadi tempat mengubah kepentingan rakyat misalnya, ya kita jadikan model, ya model nasional, gitu. Nah, bagi saya ini yang saya mau. Kita harus betul-betul real mengubah rakyat Indonesia, membangun Indonesia itu. Dengan RT pendekatan berbasis RT ini, akanlah kami ini. Saya lapor kepada Pak Gubernur. Ya mudah-mudahan beliau masihkan. Lapor silahkan dibahas. Nah, maka saya pimpin staf, saya arahkan bla rapatlah mereka. Berbulan-bulan nggak ada hasilnya. Saya panggil lagi, kenapa? Mana hasilnya? Nah, rapat di ruang Wagub ini. Saya minta waktu, saya minta kalian tentukan waktu berapa lama. 2 minggu katanya.
2 minggu clear. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu sampai hari nggak keluar. Penyebabnya apa? Ada bottleneck, ada oknum. Ini yang nyata. Nah, akhirnya kan keluar ya begini nih. Harusnya kan tidak boleh keluar sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Karena dipublish seperti begini. Jadi saya harus jelaskan, karena saya bertanggung jawab terhadap komitmen saya membangun Kaltara dengan pendekatan komunitas berbasis RT. Dan status RT menurut saya tidak salah. Tapi disesuaikan dengan aturan. Itu persoalannya. Tetapi beliau-beliau yang oknum ini tidak ngerti cara pandangnya seperti apa. Sampai hari tidak ada penjelasan mereka kenapa itu tidak dilanjutkan. Itu persoalannya. Silakan tanya BPMD, silakan tanya Bapeda, silakan tanya A1. Silakan, itu real itu. Nyata itu. Lalu pertanyaan salah di mana salahnya nih? Salahnya ada bottlenecknya, ada yang menyumbat persoalannya. Nih. Jadi saya kembalikan, tapi saya harapkan sudahlah selesai ini. Surat itu sudah tidak lagi dipersoalkan. Yang dipersoalkan sekarang kita harus sesuaikan pergub itu. Nah, ya. Pergub itu. Tetapi ingat, sudah berlalu. Sudah berlalu. Tinggal program baru. Programnya sekarang saya sebagai yang gubernurnya ingin melaksanakan itu secara real, nyata. Saya akan penyesuaian dengan Permendagri itu. Tetapi dengan substansi tetap melibatkan rakyat. Polanya seperti apa? Saya paham juga. Kita tidak langsung, tapi ada peran dari kabupaten kota. Ada peran dari desa. Kerjasama. Nah, makanya saya katakan salah satu tahapan kerja nanti ada hubungan ada tahapan kerja antara gubernur dan bupati wali kota membahas ini. Apa kebijakan yang harus diambil. Setelah itu baru kita menyusun aturannya. Ya. Nah, kalau sudah aturannya bersama, tentulah indikatornya juga mentaati aturan yang ada. Tidak akan mungkin bertolak belakang. Jadi persoalan pergub surat itu sudah tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dibawa di sini lagi. Yang jelas surat itu bukan menolak RT. Walaupun dikatakan bukan urusan pemerintah, tapi kan karena substansi pergub itu tidak menyebut sesuai dengan permen, kan dia katakan begitu. Ya kan muncul itu. Ya, karena mungkin ya di pergub itu yang katanya ya seperti ya apa maksudnya bukan urusan Pemprov. Padahal jelas di situ salah satu bentuk kerja RT itu melakukan terlibat dalam perencanaan. Ada di situ. Ya. Nah, jadi harapan saya jangan diperpanjang pembahasan karena tidak substansi lagi pilkada. Pilkada ini bicara tentang bagian yang berbeda. Program-program baru. Masing-masing punya program ya Pak ya. Calon yang baru, pemimpin yang baru saatnya menjalankan prinsip yang benarnya. Kalau yang sudah ya sudahlah. Jadi pengalaman lah ini. Mau diapakan lagi? Ya. Jadi kesimpulannya pergub yang disesuaikan itu sudah dibahas dengan baik oleh tim BPMD, kemudian hukum bahkan staf di situ ada. Kita sudah jelaskan dulu persoalannya. Pemerintahan sudah terlibat di situ. Ya, jadi tidak ada yang salah. Tapi itu sudah berlalu. Ya. Tapi yang ini insya Allah sesuai dengan aturan. Ya, Oke. Gitu. Luar biasa. Teman-teman, tentu banyak sekali dari apa yang Bapak jelaskan dari awal tadi. Sudah banyak kegelisahan, pertanyaan, dan mungkin segala yang mungkin sempat ditepis oleh masyarakat mungkin atau beberapa oknum. Dan tadi sudah Bapak jelaskan panjang lebar. Bapak sendiri merasa apa program yang beliau sudah keluarkan tentu itu semua sudah diketahui bagaimana nanti regulasi ke depan, tahapannya, pengawasannya, dan kemudian oleh dan dengan siapa aja bekerja sama dan dari pemerintahan tingkat atas hingga tingkat RT. Jadi penegasan dari prinsip kepimpinan kami, gubernur dan bupati wali kota itu harus dalam satu koridor kerja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penguatan kabupaten sebagai pilar provinsi. Jadi tidak mungkin kabupaten provinsi itu ikut campur yang berlebihan, tapi dia diperkuat ya. Jadi itu yang jelas ya. Jadi saya kira harmonisasi hubungan kerja itu pasti akan terbentuk. Tepat, luar biasa. Harmonisasi dan hubungan kerja terhubung dan tetap baik gitu. Ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi ada beberapa hal. Kita akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan tentu nanti akan dijawab langsung oleh Bapak ya. Sayang sekali kan kalau netizen berasumsi sendiri di media sosial dan menjadi liar, lebih baik langsung dijawab oleh Bapak. Oke?
Saya akan membacakan beberapa. Ini ada yang sudah kita tangkap di layar yang menarik untuk kita bahas. Ya, saya minum ya. Sambil Pak. Oke. Ini jaringannya nih agak ini ya. Agak lelet. Nah, ini yang pertama nih Pak. Dari dapurmalam.id. Nah, katanya kami tahu perjuangan Bapak dengan niat memberikan bantuan dana 100 juta per RT itu untuk kemajuan Kaltara. Tapi Pak, pasti banyak ini yang nggak suka dengan program Bapak. Saya mau tanya nih Pak, apakah Bapak pernah sedih atau mungkin termenung gitu ya sendiri memikirkan nasib Kalimantan Utara saat ini dan ya mengenai tanggapan-tanggapan belakangan ini? Oke, jadi saya ingin tegaskan begini ya. Kalau hari ini kita meributkan tentang RT, sebenarnya kan itu salah satu fokus. Sebenarnya buku ini bicara tentang Kalimantan Utara. Lebih luas. Ya, jadi Kaltara sebagai satu sistem hidup di mana ada pemerintahan yang menggerakkan sistem itu untuk menghidupkan. Itu yang orang tidak paham. Jadi sebenarnya ketika saya menjadi calon gubernur bukan soal ini saja sebenarnya. Ini baru satu sisi saja yang konkret. Ya. Jadi kalau kita bicara Kaltara rumah kita. Nah, saya ingin Kaltara rumah kita ini jangan dipersoalkan lagi segala sesuatu yang tetek bengek itulah. Ya perbedaan, segala macam keberagaman itu udah nggak usah dipersoalkan. Itulah Kaltara yang kita ingin bangun. Ya. Nah, kemudian kalau kita membangun Kaltara rumah kita itu, apa yang kita lakukan? Saya ingin rakyat yang terlibat nyata itu tadi. Ya. Nah, kemudian desa dan kota bersatu bangun bersama. Itu ada konsepnya. Kemudian komunitas berbasis RT. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Dari satu sisi, dari sisi pemerintah, ada pendekatan yang menegaskan bahwa kalau kita ingin betul-betul terjadi satu perubahan besar, maka program itu harus diperkuat di basis terbawah. Itu baru satu. Kan saya belum bicara lagi satu sisi koridor ekonominya. Kan ada ekonominya juga. Ya kalau bicara ekonomi, saya bicara bingkai besarnya. Ada nanti koridor ekonomi Kalimantan Utara. Di situ kita bicara tentang investasi besar di Kaltara ini. Bagaimana berimbas terhadap kepentingan bawah. Ada peraturan-peraturan yang harus dibuat, menegaskan itu. Jadi tidak sederhana. Kemudian nanti turunannya ke bawah, kabupaten kota ini, nah ini yang pertama, kabupaten kota itu masing-masing punya aturan juga, punya koridor juga. Nah maka kita juga harus membuat koridor ekonomi kabupaten kota. Apa artinya? Ada program-program strategis di kabupaten kota. Berbeda Tarakan, berbeda Nunukan, berbeda Malinau, berbeda KTT. Kenapa? Potensi baik orang, wilayah, dan sumber daya berbeda-beda. Berbeda-beda. Mengelolanya pun berbeda-beda. Tidak sama ya, Ya, Pak? misalnya Bulungan dengan Malinau beda. Bulungan tidak bicara geopolitik boleh, karena tidak berbatasan dengan negara tetangga. Tapi Malinau dengan Nunukan wajib bicara geopolitik, karena bicara tentang koridor perbatasan negara tetangga, nggak bisa tidak. Nah ini kan persoalan. Nah, apa saya bicara tentang RT saya? Enggak. Ini kan hanya substansi yang dipersoalkan saja. Ini karena saya menyebut dana. Salah satunya. Sebenarnya kalau mau kupas seluruhnya, baca buku ini. Ya, saya tidak berbohong. Di sini di Ahmad terakhir ini tegas. Setiap kabupaten kota itu ada program 5 tahunnya. Dan saya pikir yang lain nggak ada itu. Kenapa? Saya ingin ada sertifikasi pengembangan di setiap kabupaten kota. Misalnya kota Tarakan. Tarakan ini salah satu kekuatan yang menurut saya perlu dihadirkan Tarakan adalah sebagai lokomotif ekonomi Kalimantan Utara. Nah, salah satu pendekatannya adalah UMKM tourism. Kenapa UMKM tourism? Dia kota jasa. Betul. Nah, oleh sebab itu menurut saya pendekatan yang ideal untuk kota Tarakan ini kita kembangkan salah satu 1 juta kafe. Betul. Ya seperti inilah. Ini kan kafe ini. Salah satunya ya Pak ya. Nah, ini yang bisa menghidupkan Kaltara bisa. Tinggal beliau-beliau nih pakai kopinya, jangan pakai kopi dari luar dong. Pakai kopi dari Malinau, pakai kopi dari Tarakan. Boleh kan? Kenapa tidak? Nah, apa yang risikonya? Uang masuk ke Malinau bisa kan risikonya begitu. Iya, Malinau dapat duit,
dia berangkat, dia tinggal di Tarakan karena indah kota Tarakan. Putar lagi uang di sini. Logika berpikirnya begitu. Jadi sirkulasi ekonomi itu bertumbuh berkembang secara kewilayahan. Nah, jadi yang seperti ini kan menurut pandangan kan selalu fokus pada RT saja. Padahal saya punya kerangka kerja membangun Kalimantan Utara. Misalnya seperti rumput laut, kemudian perikanan, tambak, hasil udang, kelautan. itu semua dalam satu kesatuan kerangka kerja ada semua, ya. Jadi tidak satu. Jadi boleh saya katakan pendekatan pemerintahannya, pendekatan pembangunannya, pendekatan pelayanan publik, memang itu tugas pemerintah harus dihadirkan. Ya, jadi ya saya kira ya kalau orang mempersoalkan hanya RT ya saya pikir salah juga. Ya, jadi saya harapkan kepada kawan-kawan, saya tidak sedih kemudian, tapi saya sedih sebelumnya. Oleh kesedihan itulah saya merancang pembangunannya. Ya, kan pertanyaan gitu. Adakah ruang di mana Bapak sedih melihat ini kan? Iya. Sebelumnya saya sedih, kalau ini tidak diolah dibangun ya, kemudian kita sedih. Gitu ya. Ya saya tidak masuk di kemudian. Saya ingin kerja keras, melaksanakan program yang saya rancang bersama Pak Suratno. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita kedepannya pasti akan menikmati kebahagiaan kan gitu. Karena sedang diperjuangkan, jadi tidak larut dalam kesedihan ya Pak ya. Insya Allah yang saya kerjakan bukan sesuatu yang saya mau baru kerjakan. Sesuatu yang telah saya kerjakan, tinggal bagaimana saya mengembangkannya lagi untuk di kabupaten kota. Ini mungkin tadi satu ya. Ya, ini bukan tugas provinsi ya. Kalau sudah begitu berpikir ya, gubernur peluk dada lah, duduk enak-enak. Yang bangun itu kan kabupaten kota. Tapi pertanyaannya uang itu kemana? Betul. Uang terus dibagi. Artinya cara membaginya kan ada caranya. Ada tahapnya. Ya. Oke. Ya, jadi saya kira kawan-kawan semua ya begitu. Pasti terjawab dong, karena dalam jawaban Bapak semuanya lugas sekali dijelaskan. Semoga yang bertanya tadi dari Lembayung gitu tadi ya akunnya. Nah ini ada pertanyaan kedua lagi Pak, terakhir. Ini dari akun Fajar Nugraha, Fajar.Nugraha. Nah, Gen Z nih kayaknya dari nama-namanya nih. Menurut Bapak, kan ada nih Pak beberapa mungkin tidak banyak, tapi ada ketua RT yang mungkin seolah-olah menolak program dana RT. Gimana menurut Bapak sementara insentif itu ya untuk mereka, ada insentif juga, RT itu pasti dapat insentif katanya. Kiranya Bapak melihat polemik ini bagaimana? Saya kira pandangan sempit ya. Kalau seorang ketua RT menolak sesuatu yang berlaku umum, itu kan kekeliruan. Kalau kepada pribadinya dia oke lah. Ya. Tapi ini kan berlaku dalam tataran kita membangun Kalimantan Utara. Nah oleh sebab itu pemahamannya apakah program ini tepat. Nah kalau kita membahas tepatnya, coba mari kita lihat kelayakannya. Ya sekarang pertanyaannya, kalau saya katakan pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang sampai mengelola potensi terbawah, terendah lah. Nah itu satu, rugi nggak? Ya saya pikir nggak rugi. Betul. Yang kedua, kalau saya perankan rakyat membangun, rugi nggak? Salah nggak? Ya, buktinya seperti saya katakan tadi, banyak anak-anak orang-orang di pedalaman sana nggak tahu buat apa. Sekarang begitu saya buat program gerakan desa membangun, kemudian RT, mereka kerja loh. Mereka boleh katakan, dulu kami punya rumah itu bolong-bolong. Dulu kami nggak tahu nanam bunga. Padahal di hutan itu banyak bunga, mereka tidak tahu. Ketika kita gerakan ya program pembangunan RT itu, mereka olah rumah mereka bagus, mereka mulai memperindah kampung mereka dengan bunga. Nah, apa salah ini? Kemudian yang kedua, mereka bisa merencanakan hal-hal yang mereka bisa buat. Apa salah? Ya, kemudian kalau diberi dana apa salah? Ya, menurut saya nggak connect rasanya ketua RT menolak program macam begini. Jadi lebih subjektif, sangat subjektif. Dan saya tidak yakin dengan itu. Mohon maaf saja lah. Ya mungkin ini pertanyaan mungkin sekedar memancing saja. Tapi intinya ya program ET ini bukan bersifat halusinasi, bukan hal yang untuk memainkan pikiran, enggak, realita, real, nyata.
Ya, insya Allah kalau betul-betul kita ingin membangun, ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus perkuat basis di mana rakyat itu berada. Yang saya katakan kalau distribusi of authority sharing power. Sekarang kekuasaan di tangan bupati diturunkan sampai ke desa, diturunkan sampai ke bawah. Nggak salah. Ya kalau kita melihat substansinya kan, rakyat Indonesia ada di mana? Banyak di bawah, bukan di atas sana. Ya oleh sebab itu saya kira pandangan kawan ini mungkin perlu dipertanyakan juga. Kenapa berpandangan seperti itu? Kalau individual sifatnya oke lah, ini kan tidak individual. Iya, betul. Ini kan universal, menyeluruh tentang pemerintahan. Jadi saya kira begitu, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk mengeliminasi pertanyaan itu sebuah kebenaran, tetapi menurut saya tidak pada tempatnya pada itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau sesuatu yang memang manfaatnya untuk masyarakat, rasanya tidak ada alasan untuk menolak begitu ya Pak ya. Kenapa? Dan ya pertanyaan dari Fajar tadi jelas sudah dijawab juga oleh Bapak. Program tersebut sudah terjalankan di Malinau, bahkan secara personal rumah-rumah menjadi indah ya Pak ya. Itu di tempat lain juga jalan. Di kabupaten kota lain seperti betul. di Kukar, saya juga lihat polanya dia ya 90% sama. Ya, cuma ada bedanya mungkin stressing dari program itu masih ada campur tangan. Betul. Kalau dana RT ini, program RT sepenuhnya hak rakyat. Tapi atas dasar aturan, itu bedanya. Ya. Oke, Pak maaf, ternyata masih ada satu pertanyaan Silakan. lagi nih Pak. Ini pertanyaannya, menurut Bapak, mana tadi pertanyaannya? Oh iya, nah program dana RT ini kan berkemungkinan katanya akan bisa menjerat ketua-ketua RT katanya Pak. Khawatir mungkin maksudnya korupsi atau apa kali Pak ya, akan dikorupsi. Itu gimana nih Pak, Bapak menjawab ini beberapa pertanyaan ini? Peluang korupsi itu bukan di RT aja loh ya, mau di atas semua kok. Dan peluang RT itu bukan di isu pemerintah juga, di mana-mana kok. Ya di mana-mana itu boleh dikatakan di segmen masyarakat. Semua masyarakat itu kan di sektor lembaga ekonomi, di sektor keagamaan, di sektor pendidikan, semua ada peluang-peluang macam begitu. Sepanjang menyangkut manusia. Tapi kalau manusia taat aturan, taat azas, nggak ada masalah. Ya, jadi menurut saya sebenarnya kalau mengejas bahwa program ini akan nanti menciptakan peluang korupsi, ya menurut saya keliru juga. Amat keliru. Bahkan katanya saya jadi geli juga mikir memindahkan korupsi atas ke bawah. Saya bilang, gimana otaknya? Nggak ketemu menurut saya. Pandangan sinis seperti itu tidak sehat. Justru sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh berpandang macam itu. Jangan a priori lebih dulu. Ya, mengejas seperti itu. Ya, siapa yang meyakini bahwa ketua RT itu bisa korupsi kalau dia orang baik? Kan mendahului sesuatu yang tidak akan terjadi. Ya buktinya di Malinau ya jalan-jalan baik saja. Baik saja. Kalau ya, istilah orang begini ya, kalaupun ada kekurangan tapi tidak pada indikasi merugikan negara, kan gitu. Nah kalau sudah kelewat-lewat ya saya pikir bukan di RT saja, di rumah tangga juga ada korupsi kok. Betul. Iya kan? Sembunyi-sembunyi dengan istrinya kan itu korupsi juga kan itu. Ya kalau kita bicara tentang korupsi, kenapa yang bertugas dengan uang aja yang dikatakan korupsi? Waktu pelaku juga kan korupsi juga. Nah oleh sebab itu menurut saya janganlah kita mengejas dulu. Nah tetapi yang benarnya menyertai dari kebijakan ini ada aturan-aturan juga diterapkan secara serius. Saya selalu katakan begini loh, kalau kita tidak percaya pada ketua RT, saya juga bisa tidak percaya loh dengan kepala dinas itu. Ya alasannya juga ada, bahwa juga manusia yang bisa lakukan kesalahan. Nah kalau udah pikir begitu, kita sibuk soal kesalahan saja. Yang benar bagaimana kita melakukan pembinaan kepada mereka, menyadarkan mereka bahwa program ini mengandung risiko loh. Kalau kamu salah kelola tidak berdasarkan aturan, risikonya ada. Dan ini kan memang sudah standar, bukan sesuatu yang dicari-cari, standar. Tapi insya Allah lah menurut saya, ya sepanjang pemerintah itu tegas ya, dalam hal ini saya tidak katakan saya orang yang paling mempelopori bebas korupsi, kalau pikiran itu belum tentu juga kan. Tetapi yang jelas
kebijakan kita menjalankan aturan-aturan yang ada harus sampai kepada pemahaman praktek penyelenggaraannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, jadi ketua RT kalau nanti mengelola dana desa, dana RT, dia harus berdasarkan aturan keuangan daerah. Ada etikanya. Bahkan kalau dimasukkan APH itu kan sampai di bawah loh, sampai ke RT loh pembahasannya. Jadi bukan kalau dulu kan ya paling tinggi ya di kecamatan ya, turun ke desa, sekarang sampai ke RT. Ya, jadi saya kira ya jangan a priori, jangan mengejas, ya karena mereka juga orang yang punya rasa tanggung jawab juga. Iya, betul. Saya yakin insya Allah justru ini yang menghilangkan korupsi itu. Karena sudah dikhawatirkan sejak awal ya, Pak ya. Ya kan pikirnya begini ya. Ya kan dari provinsi ya turun ke bawah kan, apa yang berkorupsi sudah terbagi gitu. Betul. Ya, kalau kita bicara soal yang begitu-gitu ya, ya jadi menurut saya janganlah terlalu jauh menyikapi program ini ya seolah menimbulkan korban-korban kan itu. Ya saya dapat videonya, saya jadi saya katakan ya mohon maaf ya, jangan kita tidak mengerti tambah tidak mengerti juga dengan pandangan macam begitu. Ya, dia jawab tapi jawabannya juga nggak benar gitu. Itu yang saya nilai dari anggapan macam begitu. Ya seolah nanti semua ketua RT nanti masuk penjara. Kok bisa begitu? Ya, jadi ya marilah kita berhenti dengan pandang itu. Kalau mengkritisi kebijakan calon yang lain, bukan begitu caranya. Ya kan ya? Tidak begitu caranya menyerang dengan membabi buta seperti itu. Karena nanti orang juga menilai, kok begitu cara bersikap terhadap paslon yang lain kan itu. Ya kalau saya kan tidak pernah saya memandang begitu. Oke, luar biasa. Saya juga sempat menangkap tadi yang Bapak sampaikan bahwa kalau masyarakat bisa membangun surau menjadi musola saja, Bisa. ya karena memiliki nilai tadi di dalam dirinya, kenapa tidak ini gitu ya? Kenapa harus diragukan? Saya selalu menggunakan istilah itu. Jadi jangan a priori terhadap orang yang rendah, tidak sekolah. Ya belum tentu yang sekolah itu punya nilai ya kebenaran loh ya. Yang memandu kita kan nilai hati kita. Dia mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Kan gitu lagunya. Kenapa? Lentera hati. Bersihkan hati. Ya. Nah, jadi saya pikir itu kan sudah jelas ya. Luar biasa. Luar biasa. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan tadi yang mirip-mirip. Jadi kita sudah terwakilkan ya teman-teman. Dan sudah dijawab langsung oleh Bapak, lugas, tegas, dan lengkap sekali. Saya rasa sudah terjawab dan juga tadi ada diskusi kita juga di awal. Mudah-mudahan silakan ditonton dengan cermat dari menit pertama hingga menit terakhir. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, kita sudah berada di penghujung perbincangan. Boleh nggak saya buat statement? Boleh Pak, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya, apa yang kawan-kawan juga persoalkan terhadap visi misi kami, itu juga memberi pembelajaran bagi kita semua. Kemudian apa yang saya jelaskan itu juga memberi pembelajaran. Jadi kesimpulannya tidak ada yang negatif dalam hal ini. Tergantung positifnya sama kita. Jadi saya lebih berpikir positif karena saya ingin membelajarkan orang tentang konsep berpikir. Nah mudah-mudahan kawan-kawan mengerti, insya Allah kalau kami mendapat amanah, kalian jadi kawan kami. Kita akan kerja. Kita bangun Kaltara. Insya Allah itu pasti akan dilakukan. Begitu, luar biasa. Ya. Ayo kita tepuk tangan. Luar biasa. Suatu kebanggaan juga buat saya hari ini bisa berdiskusi dan mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen dan teman-teman dari Radar juga, begitu. Tentu saya tidak lupa Pak, bahwa tadi kita mau janjian di tukaran buku, begitu ya. Ini anak lokal Kalimantan Utara. Ya. Ini tapi maaf ya Pak, tulisan saya ini lebih ke self improvement dan membangun perempuan. Jadi mungkin bahasanya tuh ya ada galau-galaunya sedikit lah Pak, begitu. Jadi saya akan banyak dapat redaksi baru dari kosakata buku Bapak juga nanti. Oke. Mungkin boleh kali ya kita serah terima buku.
Oke. Tuhan Terima bilang kasih. ini belum waktunya. Iya, tapi di belumnya tuh dicoret Pak. Jadi Tuhan Tuhan bilang bilang ini waktunya. ini waktunya. Jadi doa ya Pak, kata-kata baik. Tuhan bilang ini waktunya. Yes. Cocok kayaknya jodoh di bukunya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan juga sudah menyaksikan podcast kita pada sesi 2 pada hari ini. Jangan lupa di-subscribe dan ingat ditonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.